Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, saudara-saudari, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, kita bisa hadir kembali duduk di majelis ini, bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Kita bisa bertemu kembali dan insya Allah bisa menjalankan ibadah puasa besok hari. Kita melanjutkan kajian Sirah Nabawiyah, di mana pada pertemuan yang terakhir kita sudah membahas tentang perang Uhud. Dan ini adalah pertemuan kita yang insya Allah ke-15 di dalam kajian Sirah Nabawiyah. Sehingga kalau di rata-rata 3 bulan dengan pertemuan 15 kurang lebih 3 tahun setengah. Yang berikutnya setelah terjadi perang Uhud dan kejadian-kejadian setelah perang Uhud, terjadi perang besar yang tercatat di dalam sejarah, yaitu perang Khandaq. Perang Khandaq artinya parit, dinamakan juga dengan perang Ahzab. Ahzab artinya kelompok-kelompok yang bersatu, karena di sana banyak kelompok-kelompok Yahudi, bani-bani dari kaum Yahudi yang bersatu dan kemudian juga bersatu lagi dengan orang-orang musyrik yang dari Mekah untuk berperang menghadapi orang-orang Muslim yang ada di Madinah. Jadi setelah perang Uhud itu Rasulullah banyak mengirim dai-dai, utusan-utusan untuk menyebarkan Islam di sekitar Madinah. Keadaannya damai, tentram. Tapi seperti biasa, orang-orang Yahudi yang hidup di sekitar Madinah, mereka tidak rela melihat orang Muslim hidup dalam kedamaian, tidak ridho melihat orang Muslim hidup dalam kebahagiaan. Sehingga mereka mencoba-coba mencari-cari cara untuk bisa menyingkirkan orang Islam dari Madinah. Dan orang Yahudi itu orang yang sombong, orang yang rasis. Mereka menganggap yang paling baik, mereka menganggap manusia yang paling pinter, yang paling sempurna di antara manusia-manusia yang lain. Tidak ada manusia yang sejajar dengan kelompoknya, sehingga tidak ada jarang mungkin ya orang Yahudi menikah dengan orang Muslim atau menikah dengan orang Nasrani hanya dari golongannya sendiri, karena tidak level menurut mereka. Bahkan mereka mengaku sebagai anak Tuhan, anak Allah. Nahnu abna'ullah wa ahibba'uh. Kita itu adalah anak-anak Allah dan kecintaan Allah, kekasih Allah. Yang lainnya bukan kecintaan Allah dan kekasih Allah menurut mereka.
Jadi orang-orang Yahudi ini saat itu ketika Nabi Muhammad sudah menguasai Madinah dan kaum muslimin mayoritas di Madinah, orang-orang Yahudi ini kebanyakan tinggal di Khaybar. Mereka pada awalnya mengadakan perjanjian dengan Rasulullah untuk berdamai. Mereka mentaati perjanjian tersebut. Tetapi sudah menjadi ciri khas sifat orang Yahudi yang mencari-cari kesalahan, mencari-cari celah untuk menghancurkan kaum muslimin, licik. Sehingga salah satu sifatnya adalah licik. Maka mereka membuat konspirasi, persekutuan bawah tanah, konspirasi yang tidak tercium atau diusahakan tidak sampai tercium oleh masyarakat luas, terutama masyarakat muslimin, bergerak dengan diam-diam. Mereka diam-diam mengumpulkan kabilah-kabilah, kelompok-kelompok tadi itu untuk mau bergabung dengan mereka. Lalu ketika sudah besar perkumpulan tadi itu, maka rencananya menyerang Madinah, menyerang kaum muslimin. Bahkan tidak cukup dengan mengumpulkan kelompok-kelompok kabilah-kabilah yang ada di Madinah saja, mereka juga mencoba untuk memprovokasi orang-orang yang ada di Mekah. Mereka mengutus 20 orang Yahudi untuk pergi ke Mekah melobi orang-orang yang ada di Mekah supaya mau bergabung dengan kelompok Yahudi tadi menyerang Madinah dengan janji dan iming-iming yang manis bahwasanya saat sekarang ini pasti kita akan menang, Muhammad pasti kalah, jumlah kita luar biasa ini. Sehingga orang-orang Mekah mereka termakan rayuannya orang Yahudi, janji manisnya tadi, maka mengatakan siap, bergabunglah antara Mekah dengan Yahudi Madinah. Terkumpul kurang lebih 10.000 pasukan. Ini pasukan yang paling besar di antara perang-perang yang ada sebelumnya. 10.000 dengan perencanaan yang matang. Pokoknya ini mesti menang. Secara logika mesti menang. Tapi perang apalagi melawan orang muslim tidak pakai logika. Karena Allah selalu ikut campur di situ. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka itu mengadakan tipu daya. Dan Allah juga mengadakan tipu daya. Dan sesungguhnya Allah lah yang paling baik tipu dayanya. Yang paling tidak bisa membuat tipu daya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka juga mendatangi suku Ghatafan dan suku-suku yang lain yang mau bergabung dengan mereka, sehingga sebuah pasukan yang besar 10.000 orang dengan persenjataan lengkap, dengan perencanaan yang lengkap, dengan suasana hati yang mantap, merasa pasti menang, mereka bergerak ke Madinah. Rasulullah SAW selalu mempunyai telik sandi, orang-orang mata-mata yang diam-diam memberi kabar kepada Nabi tentang pergerakan-pergerakan musuh ataupun keadaan-keadaan yang genting, yang membahayakan, segera dilaporkan kepada Rasulullah. Begitu juga tentang konspirasi ini, tentang bergeraknya 10.000 pasukan yang akan menyerang Madinah.
Segera saja Rasulullah SAW mengadakan musyawarah. Ini 10.000 pasukan itu besar sekali. Kalau sampai masuk Madinah dan tidak disambut dengan perencanaan yang matang, bisa habis Madinah. Karena 10.000 dengan persenjataan yang lengkap itu adalah pasukan yang sangat mengerikan zaman itu. Sehingga Nabi musyawarah dengan para sahabat-sahabat, bagaimana caranya mereka membuat sesuatu yang terbaik untuk menghadang musuh ini supaya tidak terjadi korban jiwa yang terlalu banyak. Banyak usulan-usulan di dalam musyawarah itu dengan para sahabat-sahabat, tapi tidak ada yang memuaskan. Ada yang kita sambut dalam kota, wah hancur, nggak diterima. Kita hadang di luar kota, tapi jumlah kita cuman sekitar, kalau dikumpulkan semuanya tidak lebih dari 1.000 orang. Sedangkan di Madinah banyak anak-anak kecil, wanita, orang tua. Mereka bermusyawarah. Ketika akhirnya Salman Al-Farisi, seorang sahabat yang bukan asli Madinah dan bukan asli Arab, tapi dari Persia. Persia kalau sekarang diantaranya negeri Iran, itu termasuk negeri Persia, yang saat itu negeri Persia termasuk negeri adidaya. Kalau sekarang Amerika, negeri penguasa dunia, dan Roma. Jadi dua negeri itu, Persia sama Roma. Nah, Salman itu dari Persia yang mencari nabi terakhir, sehingga dalam pencariannya itu sampailah ke Madinah dan bertemu dengan Nabi Muhammad. Kemudian dia masuk Islam, dan dia adalah seorang sahabat yang dicintai oleh Rasulullah SAW, sampai-sampai dia dikategorikan oleh Nabi sebagai bagian dari Ahlul Bait. Salman minna Ahlul Bait. Salman itu termasuk golongan kita, Ahlul Bait. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala, Islam tidak membeda-bedakan ras. Karena rasnya Salman itu beda dengan rasnya orang Arab, meskipun sama-sama besarnya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi kalian adalah yang paling bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan masalah orang barat, orang timur, orang warna kulit putih, warna kulit coklat, warna kulit hitam, kuning, tidak. Bukan itu yang mulia di sisi Allah, tapi yang paling bertakwa. Sehingga meskipun Salman dikatakan pendatang, tapi idenya itu diterima oleh Rasulullah dan para sahabat. Katanya Salman, wahai Rasulullah, ketika saya dulu masih di Persia, kita orang-orang Persia ketika menghadapi suatu situasi yang semacam ini, musuh begitu besar, sedangkan kita sedikit, kita terkepung, maka kita membuat parit, wahai Rasulullah, yang mengelilingi daerah tersebut, sehingga musuh tidak bisa masuk ke dalam daerah kita, dan kita juga tidak bisa keluar dari daerah kita. Jadi aman, tapi juga ada resikonya. Bahan makanan lama-lama bisa habis karena tidak bisa keluar, di dalam terus. Dan inilah usulan yang diterima oleh Rasulullah dan para sahabat, sehingga mereka menggali khandak, parit di depan Madinah. Madinah itu di belakangnya atau di sekitarnya gunung-gunung berbatu.
Jadi Madinah ini adalah daerah berbatu sampai sekarang. Di daerah yang berbatu di sekitar Madinah itu tidak mungkin dilewati oleh binatang tunggangan ataupun manusia jalan kaki, sehingga musuh tidak mungkin lewat yang daerah-daerah berbatu tadi itu, berbatu tajam. Maka orang hanya bisa lewat di daerah yang terbuka di depan Madinah itu kurang lebih 1,5 kilo jauhnya, sehingga 1,5 kilo inilah yang digali parit. Adapun setelah 1,5 kilo ini daerah-daerah berbatu dan daerah-daerah yang ada pohon-pohon berduri tajam yang tidak bisa dilewati. Jadi musuh hanya bisa masuk di depan Madinah seluas 1,5 kilometer itulah, dan di 1,5 kilometer ini yang digali parit. Ini hasil musyawarah, dan kemudian mereka mulai menggali parit sambil berpacu dengan musuh yang sudah berangkat. 10.000 tadi itu sudah berangkat dari Mekah ke Madinah, sedangkan cuaca sama sekali tidak bersahabat. Cuaca musim dingin. Di Arab tidak ada musim setengah tidak ada. Kalau panas, panas luar biasa. Kalau dingin, dingin luar biasa. Dan itu kurang lebih 2 bulan saja dinginnya. Kalau panas luar biasa panasnya, seakan-akan matahari yang di sana itu lebih besar daripada matahari punya kita yang di sini. Ya, punya kita kan cuman segini sebola gitu. Di sana itu besar segini mataharinya. Kok tahu tak? Ya lihat YouTube saya. Meskipun belum pernah ke sana ya. Jadi dingin luar biasa. Kalau sudah zaman sekarang, kalau dingin kayak begitu itu jaketan kemana-mana, meskipun kayaknya panas, tapi dingin itu sebenarnya. Jaketan sambil, kalau laki-laki atau ya kadang-kadang ada perempuan juga menghisap sisa apa itu, rokok Arab itu ya, rokok Arab. Di sini jarang. Nah, musim dingin keadaan paceklik, kekurangan pangan, harus menggali 1,5 kilometer dalam bayang-bayang keganasan musuh yang siap menyerang. Subhanallah, begitu berat cobaan kaum muslimin saat itu, sehingga mereka mulai menggali parit. Ditugaskan 1.000 orang sahabat laki-laki yang menggali parit. Setiap 10 sahabat ditugasi untuk menggali kurang lebih 20 meter. 20 meter, wallahu alam, lebar dan panjangnya ini ya, lebarnya ini belum diketahui berapa, pastinya itu belum diketahui. Tapi yang jelas itu onta nggak bisa lewat. Kalau berusaha lewat itu pasti masuk ke dalam parit. Dan di dalam parit itu sudah disediakan senjata-senjata yang mematikan atau nunggu orang gitu ya. Kalau jatuh tusuk gitu. Jadi tidak bisa pokoknya lawan mau nekat merobos parit tidak bisa. Ini menggali terus sambil mereka mengucapkan syair-syair untuk meningkatkan semangat. Allahumma la aisha illa aisul akhirah farhamil ansar wal muhajirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Berilah rahmat kepada kaum Ansor dan kaum Muhajirah.
Ini sambil bareng-bareng gitu supaya semangat. Rasulullah juga mengucapkan saat itu, dalam keadaan lapar, mereka belum makan, ada dikisahkan belum makan selama 3 hari, dalam keadaan dingin menggigit. Kalau dingin itu rasanya tambah lebih lapar. Orang nggak begitu lapar saja, kalau dingin itu jadi kepingin makan karena rasanya kayak lapar. Apalagi lapar beneran. 3 hari belum makan, hanya tersisa gandum 1 bungkus, ya 1, pokoknya gandum itu kalau dibagi untuk 1000 orang itu hanya coba dikit, hanya mungkin sesuap gitu ya. Itu juga biasanya dimasak dengan minyak, dan minyaknya itu minyak bekas, minyaknya jelantah, bahasa Jawanya nggak tahu, bahasa Indonesia juga. Itu minyak yang berbau, sehingga makanannya itu sudah berbau. Tapi bagaimana lagi, dimakan seadanya itu juga hanya cukup untuk sedikit mengganjal perut. Keadaan yang semacam itu sempat dikeluh kesahkan oleh sahabat kepada Rasulullah. Mereka mengadu kepada Rasulullah tentang keadaan mereka yang belum makan berhari-hari, sampai mereka mengganjal perutnya dengan batu. Sebuah batu diganjal, diikat dengan erat supaya menekan ke dalam, sehingga rasa lapar itu tidak begitu terasa. Ini keadaan yang luar biasa, memprihatinkan. Tidak ada orang zaman sekarang sampai segitunya ya. Mereka, Nabi kita itu belum makan, ini Nabi saya sampai mengganjal batu, ini juga mengganjal batu. Terus Nabi memperlihatkan perutnya dibuka. Kalau yang lain-lain batunya 1, Nabi batunya 2. Artinya Nabi lebih lapar daripada mereka. Ya sudah, mereka nggak protes lagi. Ketika ngelihat 2 batu, ternyata lebih banyak batunya. Udah, nggak jadi. Dan saat itu ada kisah di mana sudah 3 hari mereka tidak makan. Lalu ada seorang sahabat yang bernama Jabir. Jabir ketika melihat Rasulullah mencangkul, menghantam sebuah batu sehingga bajunya tersingkap, terlihat ada batu di perut Rasulullah, Jabir tidak tega. Wah, mungkin saya punya makanan di rumah yang bisa diberikan kepada Rasulullah. Kemudian Jabir pulang, karena rumahnya Jabir ini dekat dengan parit Khandaq ini, di dekatnya Uhud juga. Rumahnya Jabir itu sekarang menjadi masjid, namanya Bani Haram. Kalau nanti punya kesempatan ke Mekah, hampir ke Masjid Bani Haram. Itu bekas rumahnya Jabir. Nah, Jabir pulang, kemudian tanya sama istrinya, wahai istriku, ada makanan tidak? Apa yang bisa kita jadikan makanan? Katanya istrinya, ada seekor kambing dan ada sedikit gandum. Kambingnya anak kambing kecil, apalagi dimakan orang Arab, paling cukup untuk 3 orang saja, 1 kambing. Kecil anak kambing. Kemudian Jabir menyembelih anak kambing itu. Ketika sudah disembelih dan siap untuk dimasak, diberikan kepada istrinya untuk dimasak, dan gandumnya tadi itu sama istrinya juga dimasak menjadi sebuah masakan. Lalu ketika sudah matang, istrinya bilang kepada Jabir, tolong beritahu Rasulullah, ini masakannya sudah matang. Silahkan Rasulullah datang ke sini bersama beberapa sahabat saja, karena masakannya tidak banyak. Maka Jabir
segera pergi ke tempat kerja. Saat itu ada 1000 orang sedang kerja, mencangkul-cangkul untuk bikin parit. Begitu juga Rasulullah. Jabir diam-diam dekati Rasulullah, takut didengar oleh sahabat-sahabat yang lain. Rasulullah, ada apa? Silahkan ke rumah Rasulullah. Di rumah ada sedikit makanan bersama 1 atau 2 orang sahabat yang lain saja Rasulullah. Riwayat yang lain menyebutkan 10 orang. Tanpa disangka-sangka oleh Jabir, Rasulullah naik ke atas parit, ya, kemudian beliau berteriak, "Wahai para sahabat-sahabat semuanya, bangkit, bangkit." Jabir punya makanan pengantin. Bayangan, makanan pengantin. Orang ada mantenan pernikahan, makanannya kan macam-macam, enak-enak gitu ya. Orang itu bisa makan sepuasnya di mantenan itu. Kata Nabi begitu. Ayo setelah ini kita ke rumahnya Jabir. Jabir itu pucat dia langsung. Dia redek pucat. Makanan cuman cukup untuk 5 orang maksimal. Tapi dia mau protes sama Nabi juga nggak berani. Yang ngomong Nabi soalnya. Dia lari pulang duluan, menemui istrinya. Celaka, celaka istriku. Kenapa? Rasulullah mengajak semua orang yang kerja ke sini. Katanya begitu. Loh, kamu sudah ngomong, katanya istrinya, kalau makanan itu nggak cukup atau cukup hanya untuk sedikit orang saja, sudah. Istrinya menenangkan, ya sudah, kalau emang itu yang ngajak Rasulullah, kita serahkan saja kepada Rasulullah. Saya itu Rasulullah nyampe duluan. Katanya Rasulullah, biarkan periuknya di situ saja, nanti saya ngambil. Setelah selesai ditutup, tapi jangan kamu pindah periuk itu. Di dalam riwayat yang lain yang mengambil itu istrinya Jabir. Tapi periuknya nggak boleh dipindah, tetap di situ. Setelah ngambil tutup lagi, setelah ngambil tutup lagi. Nggak usah dilihat-lihat, pokoknya tutup gitu saja. Mereka disuruh oleh Nabi untuk masuk 10 orang, 10 orang. Jumlahnya 1000. Nggak bisa langsung bareng-bareng. Ya kalau mantenan beneran ada tendanya yang luas begitu, itu tidak bisa. Rumah orang Arab itu kecil. Sampai sekarang masih ada peninggalan rumah-rumah zaman dahulu. Hanya terbuat dari batu yang ditumpuk-tumpuk sama dikasih tanah. Sangat sederhana dan atapnya hanya daun-daun. Daun-daun korma, pelepah korma itu. Sehingga 10 orang itu pun mungkin juga sudah sesak itu. 10 orang masuk dan dilihat oleh Jabir. Ini Jabir sendiri yang berkisah. Nabi mengambil, kemudian ditutup. Sampai 10 orang makan, gantian lagi. Sampai 1000 orang tadi itu makan semuanya dengan kenyang. Dan masih sisa. Ketika semuanya sudah makan, Nabi mempersilahkan Jabir bersama istrinya untuk makan. Begitu juga Nabi Muhammad makan. Bahkan kata Jabir, setelah Nabi dan mereka keluarga Jabir itu makan, itu masih sisa. Kemudian dikasihkan tetangga sampean, baru habis setelah itu. Jadi ketika ditinggal Nabi Muhammad, itu habis. Ini diantara mukjizat Rasulullah SAW yang bisa memperbanyak atau membuat makanan menjadi makanan yang berkah. Sedikit tapi cukup untuk orang yang begitu banyak. Mukjizat Rasulullah. Dan ini kejadian ketika mempersiapkan parit tadi itu. Di antara kejadian yang lain lagi yang masyhur, yaitu Nabi, para sahabat awalnya ada sebuah batu yang dihancurkan tidak bisa-bisa. Dipukul berkali-kali, batu itu tidak bisa pecah. Sedangkan batu itu berada di tengah-tengah parit. Maka mereka mengadukan kepada Rasulullah. Rasul, ini tidak bisa dipecah, ini bagaimana?
Maka Nabi mengambil palu, ya, beliau sendiri, bismillahirrahmanirrahim, itu sekali pukulan langsung retak. Kemudian beliau mengatakan, sesungguhnya aku diberi kunci-kunci negeri Persia. Aku bisa melihat kerajaannya yang berwarna merah. Itu isyarat bahwasanya nanti Persia akan ditundukkan oleh umat Islam. Kemudian pukulan yang ketiga, Allahu Akbar, jedar. Aku diberi kunci-kunci negeri Syam. Aku bisa melihat istananya yang putih. Itu isyarat nanti Syam juga akan ditundukkan oleh umat Islam, ditaklukkan oleh umat Islam. Dan aku diberi kunci-kunci negeri Yaman. Aku bisa melihat pintu-pintunya dari sini. Itu isyarat bahwasanya nanti negeri Yaman juga akan ditaklukkan oleh kaum muslimin. Dan semuanya menjadi kenyataan. Itu ketika persiapan perang Khandaq. Nah, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kaum muslimin mereka sudah menggali parit dan dalam keadaan yang susah makan, cuaca tidak bersahabat, takut, khawatir, cemas, mau diserbu musuh 10.000 orang, sedangkan jumlah pasukan hanya sekitar 1.000 lebih. Ada anak-anak, ada orang tua. Mereka masih diuji lagi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pemberontakan atau pembelotan orang Yahudi Bani Quraidah. Jadi sudah keadaan kayak begitu. Orang Yahudi kan, Bani Quraidah ini kan teman gitu, teman perjanjian sebelumnya bahwasanya kalau umat muslim diserang maka Bani Quraidah bantu, kalau Bani Quraidah diserang maka umat muslim bantu. Yang seharusnya umat muslim bisa berharap bantuan kepada Bani Quraidah, tapi malah nusuk dari belakang ini Bani Quraidah ini. Ini jahatnya orang Yahudi, ya. Jadi malah memanfaatkan kesempatan itu. Wah, ini umat muslim ini sedang lemah ini, mereka sedang bingung. Ayo kita hianati saja perjanjian itu. Gitu malahan. Bani Quraidah ini dipengaruhi oleh Yahudi yang lain yang bernama Huyai bin Akhtab An-Nadiri dari Yahudi Bani Nadir. Rasulullah ketika mendengar kabar itu, beliau belum 100% percaya, tetapi beliau mengutus seorang utusan, 2 orang untuk mencari kabar kebenaran akan pembelotan Bani Quraidah tadi itu. Dan ketika saat itu orang-orang munafik yang ada di Madinah juga mereka memanfaatkan kondisi umat muslim yang sedang lemah, yang sedang kacau pikirannya, ketakutan, mengobarkan permusuhan, memecah belah kaum muslimin, menambah ketakutan lagi, sehingga Bani Quraidah membelot. Orang munafik itu bersorak-sorai, mereka senang mencari-cari kelemahan kaum muslimin saat itu, menyebarkan keraguan-raguan. Kalah ini Madinah ini, kalah, udah nyerah aja deh, gitu. Orang munafik tidak memberikan dorongan moral, semangat, tidak, malah melemahkan. Padahal orang-orang munafik ini ya orang-orang Madinah juga, ya bersama-sama sama mereka. Ini sifat-sifat yang jahat gitu itu muncul ketika
sebuah persahabatan itu akan teruji ketika sahabatnya ada masalah, bantu enggak? Ini orang Yahudi sama orang munafik malah memanfaatkan hal itu. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang agak panjang dalam surat Al-Ahzab mengenai kondisi orang munafik ini. Disebutkan oleh Allah, "Idza'ukum min fawqikum wa min asfala minkum." Ketika mereka datang padamu dari atas dan dari bawah, dikepung sudah. Madinah dikepung dari atas dari bawah. Wa idzaqatil absar, dan saat itu mata penglihatanmu menjadi tidak jelas. Dan wa balaghatil qulub al-hanajir, hatimu nyesak saking takutnya, saking campur marah. Takut, campur marah, campur was-was, bingung mau bagaimana. Ini kebanyakan kaum muslimin saat itu. Mau kemana, keluar ndak bisa, ada musuh di dalam terus, makanan semakin lama semakin habis, ndak bisa makan. Di dalam juga di dekatnya Madinah dibayang-bayangi dengan serangan dari Bani Quraidah. Di dalam Madinah sendiri orang-orang munafik berkeliaran yang setiap saat bisa berkhianat langsung. Wih, berat, sangat berat. Sehingga kata Allah Subhanahu wa taala digambarkan sampai hati itu sesak sampai ke tenggorokan. Wa tadunnuna billahi dununa, dan kamu menyangka kepada Allah dengan berbagai macam persangkaan-persangkaan. Allah ini mana sih kok gak nolong? Allah ini bagaimana? Kita itu padahal udah ibadah kok gak ditolong. Jangan-jangan kita ini sudah ditinggalkan oleh Allah. Aduh, bagaimana ini? Gitu. Jadi bermacam-macam persangkaan kepada Allah. Kan gitu, kadang-kadang kita itu juga gitu. Kalau kita tuh banyak masalah, itu mesti kita ada persangkaan-persangkaan kepada Allah yang macam-macam. Sakit gak sembuh-sembuh, mesti udah nyangka yang macam-macam kepada Allah. Mana pertolongan Allah ini? Dilanjutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Hunalika betuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan sadida." Disitulah orang-orang mukmin digoncangkan hatinya dengan goncang yang sangat. Ini ujian yang betul-betul luar biasa bagi orang mukmin. Wa idz yaqulul munafiquna walladzina fi qulubihim marad. Orang-orang munafik dan orang-orang yang di hatinya ada penyakit, mereka pada mengatakan, wa'adanallahu wa rasuluh, Allah memang telah janji sama kita, Rasul memang telah janji sama kita, illa ghurura, namun janjinya itu ada tipu daya saja, dibohongin kamu sama Muhammad itu. Nah gitu. Itu disebarkan ke seluruh kota orang-orang munafik. Dibohongin kamu Muhammad sama Muhammad, kalah kamu, nggak mungkin menang, jumlahmu aja cuma 1000, musuhnya sampai 10.000. Lagian juga keadaanmu kekurangan pangan kayak begitu, dibohongin saja, itu ditipu kamu itu. Bahasa sekarang itu di PHP kamu sama Muhammad, pemberi harapan palsu saja itu Muhammad. Ini kata-katanya orang munafik. Naudzubillah. Wa idz qalat taifatun minhum ya ahla Yatsrib, sebagian di antara mereka mengatakan, wahai penduduk Madinah, la muqama lakum, udah enggak ada tempat bagi kalian itu, kalian akan hangus, hancur sudah. Farji'u, udah enggak usah ngerjakan parit, enggak usah gali-gali parit, enggak usah mencoba untuk menghadang musuh, pulang saja ke rumah, gitu katanya. Katanya orang-orang munafik, pulang saja. Dari omongan-omongan orang munafik ini, maka banyak di antara sahabat-sahabat orang-orang yang menggali parit, yang hendak untuk berperang, mereka izin kepada Nabi untuk pulang. Wa yasta'dinu fariqum minhum an-nabi yaqulun inna buyutana aurah. Mereka banyak izin sama Nabi dengan alasan rumahnya enggak ada yang jaga, katanya. Rumahnya kosong. Wa ma hiya bi'aurah, kata Allah, padahal rumahnya enggak kosong, padahal rumahnya ada yang jaga, ada keluarganya, tapi alasan saja. Namanya alasan ya berbagai macam.
macam-macam. In yuriduna illa firara. Sebenarnya dia itu hanya kepingin lari saja dari medan perang, lari dari parit tadi itu. Sehingga banyak yang pulang ke rumahnya cari aman. Ya kan, di parit tidak ada rumah, tidak ada, hanya mungkin tenda-tenda yang kecil, di mana kalau malam semakin dingin menggigit di situ, harus nungguin di situ, berkumpul di situ. Musuh sudah datang, berkemah di seberang parit, tidak berani masuk ke parit, dan mereka membawa berbagai macam makanan-makanan, binatang-binatang untuk disembelih setiap harinya. Nyaman mereka itu pada awalnya, ya, 10.000. Berbagai macam kelompok-kelompok yang berbeda-beda menjadi satu untuk menyerang musuh, menyerang Islam, menyerang kaum muslimin. Itu udah biasa sejak dulu. Orang-orang berbagai macam, berbeda-beda latar belakang, berbeda-beda agamanya, menjadi satu nyerang Islam. Itu sejak dulu. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, walau dukhilat alaihim min aqtariha tsumma su'ilul fitnah la tauha. Kalau penduduk Yasrib yang pergi tadi itu, Madinah yang balik lagi tadi itu, termasuk orang-orang munafik tadi itu, diminta untuk murtad, niscaya mereka akan murtad. Wa ma talabbatu biha illa yasira. Dan untuk murtad tadi itu tidak butuh waktu lama. Kamu mau selamat? Iya. Keluar dari Islam. Oh iya, saya keluar dari Islam sekarang. Oh gitu, udah nggak perlu waktu lama lagi. Ini bagaimana beratnya ujian kaum muslimin, bukan hanya secara fisik, tapi secara jiwa mental. Ini betul-betul diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaqad kanu ahadullah min qabl. Dan sesungguhnya mereka sebelum itu telah berjanji kepada Allah. Orang-orang munafik tadi itu yang mundur, yang balik ke rumahnya, yang tidak mau ikut berperang, padahal sebelumnya itu telah berjanji kepada Rasulullah bahwasanya mereka akan menolong Rasulullah sampai titik darah penghabisan. Janjinya kepada Allah, kepada Rasulullah dan kepada Allah, berbaiat, udah saya betul-betul akan membela Nabi sampai titik darah penghabisan. La yuwallunal adbar, nggak akan mundur. Wa kana adullahi mas'ula, dan janjinya mereka itu akan ditagih oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul lan yanfa'ukumul firar, katakan larinya itu, larinya ke belakang tadi itu sama sekali tidak ada gunanya bagi kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. In faraltum minal maut awil qatl wa idzal la tumatta'una illa qalilah. Jika kamu melarikan diri dari kematian ataupun pembunuhan di dalam perang, dan jika kamu terhindar dari kematian, maka kamu juga tidak akan merasakan kesenangan kecuali sebentar saja. Ya memang mungkin dia bisa balik ke rumahnya, tidak bertemu dengan musuh, tetapi itu hanya kesenangan yang sebentar saja. Setelah itu mungkin dia mati, akan mendapatkan azab Allah yang sangat pedih. Ini orang munafik. Kemudian Bani Quraidah tadi itu, Rasulullah SAW mengutus Sa'ad bin Mu'ad dan Sa'ad bin Ubadah untuk mencari kabar kebenaran tentang bahwasanya Bani Quraidah Yahudi tadi itu telah membelot, telah merusak perjanjian damai dengan kaum muslimin. Dan Rasulullah saat itu mengajak musyawarah para sahabat-sahabat. Dengan kondisi yang semacam itu, Rasulullah takut bukan bahaya yang menimpa diri beliau, tapi takut tidak tega dengan bahaya yang akan menimpa kaum muslimin, umatnya. Sehingga beliau usul di dalam musyawarah itu
untuk supaya Bani Quraidah tidak membelot, supaya Bani Quraidah mau berdamai dengan kaum muslimin dan menolong mereka kalau bisa. Itu usulan Rasulullah adalah memberikan sepertiga hasil dari kebun-kebun buah-buahan Madinah untuk diberikan kepada orang-orang Yahudi. Namun usul itu tidak disepakati oleh sahabat-sahabat yang lain. Jadi bukan karena Rasulullah takut, tetapi karena Rasulullah tidak tega dengan umatnya yang sampai nanti akan banyak terbunuh apabila diserang oleh pasukan Mekah, pasukan Yahudi, pasukan Quraidah, orang-orang munafik juga. Sehingga beliau memberikan usul itu. Apalagi di Madinah ada anak-anak kecil, ada wanita-wanita, ada orang tua juga. Sehingga beliau mengusulkan ngiming-ngimingi Bani Quraidah supaya enggak jadi, diberi sepertiga hasil kebun Madinah, sepertiga hasil kebun kaum muslimin kepada mereka. Tetapi usulan ini tidak disetujui oleh sahabat-sahabat, tidak disetujui oleh orang-orang Ansor. Kenapa kita harus memberikan sepertiga hasil kita kepada mereka? Mereka itu orang-orang yang hina, sedangkan kita ini yang mulia. Walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minin. Dan kemuliaan itu milik Allah, milik Rasulnya, dan milik orang-orang mukmin. Kehinaan itu milik orang-orang yang menyerang Islam, yang memusuhi Islam, orang-orang Yahudi tersebut. Sehingga tidak jadi diberikan sepertiga hasil buah-buahan di Madinah. Pengepungan di Madinah itu berlangsung sampai 1 bulan. Musuh tidak berani mendekat, tidak berani masuk, yang di dalam juga tidak berani keluar. Hanya sesekali melepaskan anak panah dari kejauhan yang melewati parit itu. Gitu. Jadi beratnya perang Khandaq ini bukan masalah tempurnya, tidak. Tapi beratnya itu menghadapi alam, menghadapi kondisi mental yang semacam itu. Lambat laun musuh juga berat. Ya, sebulan, bayangkan. Sebulan jauh dari rumah. Dan cuman kemah gitu saja, tidak ada kepastian. Kapan ini nyerangnya, kapan ini perangnya. Dan kalau malam, Allah di dalam ayat mengirimkan pasukan yang tidak bisa dilihat oleh mata, berbentuk angin yang berhembus dengan begitu kencangnya, membuat tenda-tenda berterbangan, alat-alat masak berjatuhan, tidak bisa tidur dengan nyenyak. Jadi ini sama-sama sengsaranya. Di luar semuanya kan, di luar sama-sama sengsaranya. Sudah mulai banyak pasukan dari golongan musuh yang diam-diam pulang. Ya 10.000. Ayo ini, udah ini nggak jelas ini perang ini. Sebulan di sini kita ini mau ngapain lagi? Ya nunggu perintah. Udah nggak usah minta-minta, nggak jelas ini, pulang aja deh. Pulang. Setiap hari ada yang pulang. Ya, ratusan, ada ribuan gitu, pulang-pulang. Mereka menghadapi keadaan yang begitu berat juga, sebagaimana orang-orang Muslim juga menghadapi keadaan yang berat. Sehingga kuat-kuatan ini, bertahan ini, kuat-kuatan. Tapi musuh ini, mereka jauh dari rumah, jauh dari anak, istri, ya. Apalagi kalau sudah ingat istri gitu, sebulan bayangkan. Sebulan tidak ketemu istri, jangankan sebulan, seminggu aja udah nggak kuat kadang-kadang. Itu mereka pulang.
Udah, Al-Ahzab, persatuan perkumpulan tadi itu buyar akhirnya. Masing-masing kelompok memutuskan dirinya sendiri. Udah, kita pulang. Sudah tidak ada pemimpinnya lagi. Nah, namun ada seorang sahabat yang terkena anak panah. Jadi selama pengepungan itu mereka hanya beberapa kali melepaskan anak panah. Dan ada sahabat Nabi yang bernama Sa'ad bin Mu'ad yang terkena anak panah dan terluka di tangannya. Dia tidak bisa berjalan sehingga harus dirawat, tidak dibawa pulang, di sekitar parit. Di situ didirikan tenda, Sa'ad bin Mu'ad dirawat di situ dan lukanya ini parah. Tapi Sa'ad bin Mu'ad ini yang diutus Nabi untuk menyelidiki kondisi Bani Quraidah tadi itu, ya. Sehingga dia tahu betul bagaimana Bani Quraidah itu berkhianat. Dia gemes, dia marah dengan Bani Quraidah. Wong teman udah janji, tanda tangan janji mau saling membela, kok malah dia sendiri memanfaatkan kondisi kaum muslimin yang sedang lemah kayak begitu untuk nusuk dari belakang. Sehingga ketika sakitnya itu Sa'ad berdoa, Allahumma la tumitni hatta tuqirru aini min Quraidah. Ya Allah, jangan engkau wafatkan aku sampai mataku ini senang melihat kejatuhan Bani Quraidah, kehancuran Bani Quraidah. Dan nanti saat meninggal dunia, ketika selesai perang Khandaq, Nabi segera menyerang Bani Quraidah yang membelot tadi itu. Tidak nunggu lama nanti. Jadi tidak nunggu besok-besok, enggak, langsung serang. Suasana mumpung masih anget gitu, langsung diserang Bani Quraidah. Dan akhirnya Bani Quraidah itu hancur. Barulah setelah itu Sa'ad bin Mu'ad meninggal dunia. Sa'ad bin Mu'ad itu adalah salah satu sahabat yang mulia, sahabat yang ada kisahnya ketika baru hijrah ke Madinah. Sa'ad bin Mu'ad ini orang Madinah asli, jadi dia Ansor, orang Madinah asli, tapi kaya raya yang mengatur perdagangan, termasuk perdagangan atau pedagang-pedagang yang lewat Madinah itu bisa diatur oleh Sa'ad. Ketika sudah masuk Islam dan orang-orang muslim hijrah dari Mekah ke Madinah, Sa'ad itu ke Mekah untuk bertawaf, untuk berdagang sambil umroh Sa'ad. Dan sejak sebelum masuk Islam, teman akrabnya Sa'ad itu Abu Jahal. Abul Hakam panggilannya. Teman akrabnya itu Abu Jahal. Tapi ketika sudah masuk Islam, Abu Jahal nggak benci. Bukan Abu Jahal, termasuk Abu Jahal temannya, tapi temannya yang akrab lagi itu namanya Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf itu adalah tuannya Bilal, yang nyambui Bilal, yang ngasih batu Bilal, batu panas, itu Umayyah bin Khalaf. Nah, ini temannya Sa'ad bin Mu'ad. Umayyah bin Khalaf ini teman akrabnya Abu Jahal gitu. Nah, ketika Sa'ad ke Mekah, mampir ke rumahnya Umayyah untuk ditemani tawaf di Ka'bah. Katanya Umayyah, nanti saja kalau sudah siang-siang, kalau sudah sepi. Jadi kamu tidak bikin kontroversi, kan sudah masuk Islam. Sedangkan saat itu orang-orang yang ada di Mekah pada gemes, soalnya orang Islam pada pergi ke Madinah semua, dilindungi sama orang Madinah. Sedangkan saat ini orang Madinah yang melindungi. Sehingga ketika mau tawaf, maka cari yang sepi, katanya Umayyah. Maka mereka pergi ke tempat pada waktu yang sepi, setelah duhur gitu, panas-panas. Memang sepi, tapi ternyata datang Abu Jahal.
apa-apa yang dikhawatirkan ternyata terjadi. Abu Jahal datang. Katanya Abu Jahal, siapa itu? Katanya Sa'ad, langsung Sa'ad, saya Sa'ad. Berani saat itu. Enak sekali kamu di sini tawaf dengan aman, sedangkan kamu itu melindungi orang-orang Islam, katanya Abu Jahal. Saat kemudian bantah lagi, sehingga kemudian Umayyah itu ngomong sama Sa'ad, kamu kalau ngomong sama Abu Jahal jangan tinggi-tinggi suaramu. Abu Jahal itu pemimpin kaum di sini, dia figur masyarakat di sini. Kamu yang sedikit hormatlah. Jadi belani Abu Jahal malah Umayyah itu. Saat marah gitu, katanya Saat, pokoknya kalau saya nggak boleh tawaf di sini, hati-hati kamu. Perdaganganmu yang lewat Madinah tak putus. Wah, nggak sembarangan soalnya saat ini. Kalau sampai benar-benar dia nggak boleh untuk tawaf, akibatnya berat. Orang-orang yang di Mekah nggak bisa berdagang lewat Madinah. Sedangkan jalur Madinah ini jalur utama, ya, di lockdown istilahnya gitu zaman sekarang itu, nggak bisa lewat, dibuntu, nggak berani akhirnya Abu Jahal terus tawaf. Nah, ini sekelumit dari kisah Sa'ad bin Mu'ad yang meninggal dunia ketika terjadi perang Khandaq dengan sebab dipanah oleh orang-orang musyrik. Seperti sudah kita sebutkan tadi, walillahi junudus samawat, Allah itu mempunyai pasukan-pasukan yang ada di langit dan yang ada di bumi. Kalau malam itu angin bertiup dengan sangat kencangnya, hawa bertambah dingin, tenda-tenda berterbangan, tidak bisa istirahat dengan nyenyak, tidak bisa beristirahat, panci-panci pada roboh, penerangan pada mati, lampu-lampunya pada mati. Sedangkan lampu-lampu itu untuk menghangatkan badan, tidak ada, itu tambah dingin. Mereka tambah tidak kerasan lagi. Bahkan pimpinan Al-Ahzab tadi itu, Abu Sufyan, kalau masih ingat dengan Abu Sufyan, ini salah satu penyebab dari perang Badar. Abu Sufyan ini pimpinannya perang atau pimpinan dari kaum musyrikun Al-Ahzab tadi itu, malah dia sendiri yang akhirnya pulang duluan. Jadi pasukannya masih di sana, dia pulang duluan. Dah, saya mau ikut saya silahkan, nggak mau ikut saya juga silahkan, pokoknya saya pulang. Nah, itu setelah sebulan. Akhirnya mereka menjadi kacau balau, bubar, tidak ada pimpinannya, dan kelompok-kelompok tadi itu pada mengikuti pimpinan kelompoknya masing-masing. Bani Ghatafan ikut Bani Ghatafan, bani-bani yang lain juga ikut ketua dari bani tersebut, yang kebanyakan memutuskan untuk pergi. Nah, namun jadi saat itu Allah Subhanahu wa taala sudah menurunkan bantuan, sudah menurunkan pertolongannya. Orang-orang mata nasrullah, kapan pertolongan Allah? Inna nasrullah qarib, ketahuilah sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Pokoknya kalau berdoa terus, kalau minta terus, akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin tidak. Jadi Abu Sufyan tadi itu juga takut, bingung, kemudian ngajak teman-temannya untuk pulang ke Mekah. Ada yang mau, ada yang tidak. Nah, akhirnya Abu Sufyan gak peduli sudah, yang penting dia pulang. Akhirnya dia pulang dengan beberapa orang saja. Jadi kita jangan pernah meragukan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Pasti akan ditolong dalam kesulitan apapun, asal kita selalu berdoa, selalu berbaik sangka kepada Allah,
Meskipun sepertinya tidak ada jalan keluar. Jangan lupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasti akan menolong hambanya yang yakin dengan pertolongan Allah. Di dalam perang Ahzab ini juga, di antara yang menyebabkan mereka kacau balau, musuh kacau balau dan akhirnya pergi, bukan hanya karena angin, bukan hanya karena, tapi juga karena strategi Rasulullah SAW. Di antaranya karena strategi Rasulullah. Apa? Di kaum muslimin saat itu ada seorang yang bernama Nu'aim bin Mas'ud. Nu'aim bin Mas'ud ini adalah salah satu penduduk Bani Quraidah, petinggi Bani Quraidah yang membelot tadi itu ya, orang Yahudi, tapi sudah masuk Islam. Dan keislamannya tidak diketahui oleh teman-temannya, tidak diketahui oleh keluarganya, tidak diketahui oleh Bani Quraidah. Yang mengetahui keislamannya hanya orang-orang Islam dan Nabi Muhammad. Nah, ini keuntungan. Jadi ada dari musuh ternyata udah Islam dan menghadap kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, saya ini sudah Islam. Otomatis belani Nabi, tidak belani Bani Quraidah lagi. Itulah kekuatan agama. Apa yang bisa saya lakukan, yang bisa saya bantu Nabi apa? Katanya Nabi, innama anta fina rajulun wahid. Kamu sendiri, kamu pikirkan sendiri. Fakhaddil anna in istata'ta. Bagaimana caranya untuk membantu kita, kamu pikirkan sendiri. Lalu kata Nabi, innal harba khid'atun. Sesungguhnya perang itu adalah tipu daya. Perang itu adalah tipu daya, politik-politikan. Bagaimana caranya, pokoknya menang. Bohongi nggak apa-apa dalam perang, bohongi musuh itu nggak apa-apa. Ketangkep, teman-temanmu di mana? Jangan jujur ya. Di sana, sembunyi di lapangan sana, di balik pohon-pohon itu. Jangan jujur, tapi bohong. Nggak apa-apa. Sana, jauh, dekat pantai sana. Boleh, tidak berdosa. Jadi innal harba hid'atun. Sesungguhnya perang itu tipu daya. Nah, apa tipu dayanya Nu'aim bin Mas'ud ini? Dia keunggulannya adalah keislamannya tidak diketahui oleh orang-orang Yahudi. Maka dia pergi ke Bani Quraidah, ke orang-orang Yahudi yang bersekongkol menjadi satu tadi itu, Al-Ahzab, kemudian mengatakan kepada mereka bahwasanya sesungguhnya mereka itu telah ditipu oleh orang-orang Quraisy, oleh orang-orang musyrik, oleh orang-orang Mekah. Sebenarnya kalian itu cuma dimanfaatkan saja sama orang-orang Mekah itu. Nah, ini setelah ini kalian akan ditinggal oleh orang-orang Mekah. Orang-orang Mekah akan pulang. Kan jumlahnya orang Yahudi sedikit, orang Mekah banyak, sehingga menjadi berani itu ketika dibantu oleh Mekah. Ketika orang Mekah pulang, akhirnya Yahudi sendiri nanti ngadepi orang Muslim nggak akan berani sama sekali. Nah, katanya Nu'aim, kamu itu akan ditinggal sama orang-orang Mekah setelah ini. Kamu sendirian lagi, hanya dimanfaatkan saja kamu itu oleh orang-orang Mekah. Jadi sudah, nggak usah gabung orang Mekah lagi, tinggalkan saja itu. Saya beri usulan, katanya Nu'aim, kamu minta perjanjian sama orang-orang Mekah bahwasanya mereka tidak akan meninggalkan kalian. Perjanjian yang kuat bahwasanya mereka akan terus bekerja sama dengan kalian. Nah, itu. Oh gitu ya? Iya. Kalau tidak ada perjanjian gitu, kamu nanti ditinggal sama orang Mekah, kamu nanti dihabisi sama orang Islam. Begitu? Iya. Akhirnya Nu'aim pergi. Sebelum orang-orang Quraidah dan orang-orang Yahudi ini mengirimkan utusan kepada orang-orang Quraisy Mekah untuk meminta perjanjian supaya tidak meninggalkan mereka, ini Nu'aim segera menemui orang-orang Mekah. Kenapa kok
diterima karena dianggapnya masih Yahudi, ya, bukan orang Islam. Itu keunggulannya, rahasia keislamannya. Oh, ini orang sama-sama Yahudi ini, jadi diterima usulannya. Sama orang Mekah juga diterima. Ngomong sama orang-orang Mekah, hei, saya barusan sudah ketemu dengan orang-orang Yahudi. Mereka itu sebenarnya nyesal telah kerjasama sama kalian. Mereka itu menyesal telah mengkhianati perjanjian dengan Muhammad. Jadi sepertinya mereka ini setelah ini, orang-orang Yahudi itu, kelompok kita ini akan mengadakan perjanjian lagi sama Nabi Muhammad supaya mereka bisa damai lagi. Dan nanti mereka akan membunuh pemimpin kalian. Pemimpin-pemimpin kalian yang ada di sini itu akan dibunuh oleh orang-orang Yahudi tadi itu. Orang-orang Mekah percaya. Begitu ternyata ya. Jadi orang Yahudi timbul kebencian kepada orang-orang Mekah. Orang-orang Mekah timbul kebencian kepada orang-orang Yahudi. Akibat omongannya Nu'aim tadi itu. Katanya Nu'aim kepada orang-orang Mekah, kalau kalian tidak percaya, ini sebentar lagi datang utusan dari orang Yahudi yang akan minta perjanjian supaya kalian tidak meninggalkan mereka. Itu hanya akal-akalan mereka saja sebenarnya, supaya kalian itu nanti akan dibunuh oleh orang-orang Islam, supaya mereka itu bisa lepas dari perjanjian dengan kalian nih, orang-orang Makkah ini. Itu akal-akalan saja, katanya Nu'aim begitu. Padahal yang utusan datang itu juga itu adalah usulannya si Nu'aim. Akhirnya orang-orang Mekah tidak percaya dengan orang-orang Yahudi, orang-orang Yahudi juga tidak percaya dengan orang-orang Mekah. Akhirnya mereka bubar sudah, tidak usah ada kumpul-kumpul lagi, tidak usah ada persatuan-persatuan lagi, bubar. Nah, akhirnya pada pulang sendiri-sendiri, termasuk Abu Sufyan yang pulang dengan sendirinya. Itulah jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kisah perang Khandaq, ujian dari Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan sifatnya orang-orang Yahudi, sifatnya orang-orang musyrik, sifatnya orang-orang munafik, dan juga menunjukkan sifat mulianya, ketangguhannya orang-orang muslim, dan betapa beratnya cobaan kaum muslimin. Setelah itu kata Rasulullah, al-an nahnu naghzuhum, sekarang kita yang akan memerangi mereka, wala yahzunana, dan mereka tidak akan memerangi kita. Fa nahnu nasiru ilaihim, setelah ini kita yang akan pergi kepada mereka. Oh, kata Nabi begitu. Selama ini kan Madinah diserang terus, tapi setelah perang Khandaq ini giliran yang Madinah yang datang ke Mekah, kata Rasulullah SAW. Jadi berikutnya Madinah sudah tidak diserang lagi, sudah kuat, semakin unjuk gigi di mata internasional saat itu bahwasanya Madinah ini negara yang kuat karena diserang berkali-kali, tidak pernah runtuh, bahkan semakin luas dakwah Rasulullah SAW. Ini kisah di dalam perang Khandaq. Semoga bermanfaat, semoga kita bisa istiqomah dalam kajian kita, dan semoga kita bisa melaksanakan puasa Ramadan dengan segala macam ibadahnya, menghidupkan malam-malamnya dengan berbagai macam ibadah, sehingga nanti kita keluar di bulan Ramadan dengan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala dan rahmat yang begitu banyak, dan dimasukkan surganya. Ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.